Apa kabar? Jumpa lagi dengan Bridge You Channel. Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, NTB siap digunakan untuk ajang balap motor. Tahun 2022 depan, sirkuit Mandalika akan menjadi lokasi balapan motor MotoGP. Berikut fakta-fakta menarik tentang sirkuit Mandalika yang perlu kamu ketahui. Sebelum digunakan, sirkuit Mandalika terlebih dahulu akan diresmikan. Presiden Joko Widodo meresmikan sirkuit Mandalika pada hari Jumat 12 November 2021. Sirkuit Mandalika memiliki nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit. Penamaan sirkuit Mandalika ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama sponsorship dan peluncuran nama resmi sirkuit balap internasional Mandalika di Jakarta pada Kamis 7 Oktober 2021. Mengutip dari situs resmi WSBK, Pertamina Mandalika International Street Circuit dirancang sepanjang 4,3 km atau 4.300 meter. Jumlah tikungan di sirkuit Mandalika mencapai 17, dengan 11 mengarah ke kanan, dan 6 lainnya mengarah ke kiri. Sirkuit Mandalika dapat menampung 150.000 hingga 200.000 orang. Dalam masa pandemi COVID-19, pihak pengelola hanya menyediakan hingga 75.000 kursi di grandstand, dan 138.000 area berdiri di sirkuit Mandalika. Namun karena dibangun di atas lahan hampir 100 hektar, ada banyak tempat terbuka. Sehingga ini dapat menjadi kesempatan untuk mendatangkan lebih banyak penonton di masa depan. Sirkuit Mandalika juga masuk dalam kalender sementara MotoGP 2022. Dikutip dari situs resmi MotoGP, sirkuit Mandalika itu bakal jadi venue balapan GP Indonesia. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh pihak MotoGP, sirkuit Mandalika akan menjadi lokasi tes pramusim pada 11 hingga 13 Februari 2022. Sirkuit Mandalika mendapatkan 3 rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI, yakni pengaspalan menggunakan teknologi Building Information Modeling, BIM, dengan volume terbanyak. Kemudian, pembangunan sirkuit pertama standar Federation International de Motorcyclisme, FIM, dan yang ketiga yaitu lintasan sirkuit tercepat. Sirkuit Mandalika benar-benar dipermak menjadi salah satu lintasan balap terindah di dunia. Bukan hanya karena berada di kawasan pariwisata, desain lintasan serta warna-warni cat sirkuit menjadi daya tarik tersendiri. Di luar cat pembatas trek balapan, sirkuit ini dipercantik dengan ornamen unik yang dominasi warna merah serta garis-garis putih membentuk pola. Seperti terlihat di tikungan 16 sirkuit. Banyak yang menyebut hiasan itu merupakan ornamen batik. Tapi hal itu belum bisa dipastikan. Pengecatan sudut trek, kerb dan tepian trek sirkuit Mandalika menggunakan 3 warna penting, yakni warna merah putih yang menandakan kerb berfungsi sebagai pemandu pembalap di lintasan. Kemudian warna hijau yang merupakan trek limit atau pembatas trek, yang ketika pembalap menyentuh garis tersebut akan dikenakan penalti. Tidak heran cat lintasan sirkuit Pertamina Mandalika banyak diburu para fotografer, warga, hingga tamu-tamu pemerintahan datang swafoto di lokasi ini. Desa Wisata Sade merupakan destinasi yang wajib dikunjungi para wisatawan yang melancong ke kawasan Mandalika. Sade merupakan salah satu dusun di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Lokasinya berada di pinggir jalan utama menuju kawasan wisata Mandalika.
Jarak ke Mandalika sekitar 13,3 km, dengan jarak tempuh sekitar 20 menit. Sebelum ada jalan bypass Bandara Mandalika, desa wisata ini pasti dilalui para wisatawan. Di Sade para wisatawan bisa melihat bentuk rumah tradisional masyarakat suku Sasak, Lombok. Warga Sade masih mempertahankan adat, budaya, seni, dan bentuk asli rumah perkampungan suku Sasak. Di setiap rumah penduduk, pengunjung bisa membeli langsung kain tenun yang diproduksi manual para perempuan Sade. Tidak jauh dari Sade, juga terdapat desa tradisional lainnya, yakni Desa Wisata Ende yang bisa juga dikunjungi para wisatawan. Itulah fakta tentang sirkuit Mandalika. Sudah siap menonton balap motor di sirkuit Mandalika? Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih.